Oke, welcome back to my channel Movie Script. Hari ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Unknown yang diperankan oleh Liam Neeson. Film ini bergenre thriller action yang sangat seru, dan terdapat juga plot twist yang tak terduga. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Awal cerita kita diperlihatkan suasana di pesawat terbang. Dia bernama Martin Harris. Dia bersama istrinya yang bernama Elizabeth. Mereka menuju ke Berlin untuk mendatangi pertemuan konferensi bioteknologi. Dan si Martin akan melakukan presentasi pada acara itu. Scene berlanjut, Martin tiba di bandara bersama istrinya. Setelah itu mereka naik taksi tetapi koper Martin tertinggal di bandara. Tibalah mereka di hotel yang telah mereka pesan. Elizabeth, istri Martin, masuk ke lobi hotel untuk check-in. Martin masih di luar untuk mengambil barang-barangnya. Kemudian dia sadar bahwa salah satu kopernya tak ada. Dia meninggalkan istrinya dan naik taksi menuju bandara lagi. Karena jalanan macet, Martin meminta sopir untuk mencari jalan lain. Lalu di tengah perjalanan, mobil yang mengangkut barang di depannya lepas ke jalan dan menabrak taksi yang dinaiki Martin. Karena kaget, sopir taksi banting setir dan menabrak jembatan. Mereka kemudian jatuh ke sungai dan tenggelam. Kemudian sopir taksi itu mencoba menyelamatkan diri dengan memecahkan kaca. Lalu dia menyelamatkan Martin. Kemudian ambulan datang menyelamatkannya. Sopir itu kemudian kabur dari tempat kejadian. Setelah itu Martin terbaring di rumah sakit yang ternyata dia telah koma selama 4 hari. Lalu Martin tersadar dari koma. Suster kemudian memanggil dokter. Kemudian dokter itu menceritakan ke Martin bahwa dia mengalami kecelakaan. Martin ternyata tak mengingat mengenai kecelakaannya. Kemudian Martin menanyakan istrinya Elizabeth, yaitu Liz. Terlihat Martin kebingungan akibat kecelakaan itu karena kepalanya terbentur. Lagi dan lagi Martin menanyakan istrinya, tapi dia tak ada di sana. Martin mencoba menelepon istrinya tapi dia lupa dengan nomornya. Kata dokter, dia mengalami lupa beberapa ingatan dan ingatan akan kembali sedikit demi sedikit. Lalu dia mengingat kenangan dia dengan istrinya saat Elizabeth memberikan dia jam tangan. Kemudian dia melihat berita tentang konferensi bioteknologi dan sadar bahwa dia akan melakukan presentasi di sana. Lalu Martin pergi dari rumah sakit. Dokter pun mengizinkannya dan memberikan Martin kartu nama. Jika dia belum merasa pulih, maka Martin akan menelepon dokter itu lagi. Tibalah Martin di hotel tersebut. Dia bertanya ke resepsionis tentang keberadaannya. Lalu Martin melihat istrinya dan mengejarnya. Saat tiba di pertemuan, petugas melarangnya karena dia tak terdaftar. Tapi dia memaksa untuk masuk karena istrinya di sana. Lalu manajer hotel meminta identitas tetapi dia kehilangan kopernya di bandara. Lalu manajer hotel membolehkan dan mengantar Martin masuk ke dalam. Saat Martin bertemu istrinya, ternyata Elizabeth tak mengenal suaminya. Martin terus mengatakan bahwa dia suaminya, tapi tetap saja Elizabeth tak mengenal Martin. Lalu Elizabeth memperkenalkan suaminya. Elizabeth bilang bahwa dialah suaminya, bahwa dialah yang bernama Martin Harris. Martin terlihat kebingungan dengan apa yang terjadi. Kenapa istrinya tak mengenalnya dan ada yang memalsukan identitasnya. Lalu Martin yang ini menyuruhnya pergi. Setelah itu, Martin dan manajer hotel melihat CCTV. Dan Martin melihat istrinya di lobi hotel di CCTV itu. Tetapi Martin tak terlihat di CCTV karena dia di luar menuju bandara mengambil kopernya. Martin tak mengingat kejadian itu. Setelah itu, Martin kembali menjelaskan bahwa dialah Martin Harris dan Martin palsu itu harus ditangkap. Lalu Martin meminta manajer hotel menelpon koleganya yang di Amerika Serikat, tapi tak ada jawaban. Martin menjelaskan bahwa dia ke sini untuk konferensi bioteknologi dan dia mengenal Profesor Bressler. Profesor Bressler lah alasan Martin datang ke Berlin untuk mendiskusikan penelitian. Kemudian salah satu petugas menemukan artikel mengenai Dr. Martin Harris di internet dan terdapat foto bahwa Martin Harris yang palsu itulah Dr. Harris. Martin pun terkejut, lalu Martin mengatakan ke manajer hotel bahwa dia mengalami kecelakaan dan mungkin itu yang membuat dia mempunyai ingatan yang tak pernah dialami. Dia mengatakan ini supaya bisa pergi dari sana, supaya tidak ditangkap polisi. Lalu Martin pun keluar dari hotel itu karena manajer mengerti keadaannya. Lalu dia tak kembali ke rumah sakit. Dia memutuskan untuk mencari kebenaran tentang apa yang terjadi dengannya. Dan kenapa ada orang yang meniru dirinya. Lalu kenapa juga istrinya tak mengenalnya. Setelah itu dia kembali menelepon koleganya yang bernama Rodney, tapi tetap tidak ada jawaban. Setelah menelepon, Martin melihat seseorang yang mengikutinya. Martin pun pergi dari sana dan mencoba kabur dari orang itu. Pada akhirnya Martin pun berhasil kabur dari orang itu dengan naik kereta api. Di pagi hari, Martin mengingat kembali kecelakaan yang dia alami dan mencari sopir taksi yang menyelamatkannya. Lalu dia ke perusahaan taksi dan meminta alamat dari sopir itu.
Setelah itu Martin menuju ke tempat sopir itu bekerja yang bernama Gina. Martin meminta menjelaskan tentang kecelakaan itu, tetapi Gina tak mau diganggu dan menyuruh Martin pergi. Martin kemudian berterima kasih kepada Gina karena telah menyelamatkannya. Setelah itu Martin melihat buku catatannya. Ternyata dia ada pertemuan dengan Profesor Bressler. Lalu Martin mencari keberadaan Profesor Bressler. Saat sampai di sana, Martin mengatakan ke resepsionis bahwa dia ada janji. Kemudian, dia mengecek tentang keberadaannya. Karena terlihat resepsionis tak percaya, Martin pun pergi sendiri mencari Profesor Bressler. Lalu tibalah dia di ruangan Profesor Bressler. Tetapi di sana sudah ada Martin Harris palsu. Lalu Bressler pun menanyakan apa yang Martin lakukan di sana, karena lab itu dilarang. Lalu Martin Harris mengatakan bahwa dialah Martin Harris. Lalu dia memarahi Martin palsu dan meyakinkan Bressler bahwa dia Dr. Martin Harris. Dengan mereka telah saling telepon dan curhat bersama. Bahkan Martin tahu anak-anaknya Bressler, tetapi dia lupa namanya. Martin palsu ternyata juga tahu tentang Bressler, dan Martin palsu ini tahu nama dari anak Profesor Bressler. L'École Polytechnique. But she insisted, and that's how I first saw Leonardo's Vitruvian Man! Kemudian petugas datang. Martin palsu menunjukkan KTP dan foto dia dengan Liz, bahwa dialah Martin Harris yang sebenarnya. Martin pun kemudian pingsan. Scene berlanjut, Martin kembali ke rumah sakit. Dia diobati oleh suster yang bernama Gretchen. Karena suster kasihan dengannya, dia lalu memberikan nama seorang yang bisa membantunya. Kemudian dokter datang dan menjelaskan apa yang terjadi, bahwa Martin mengalami kejadian yang sebenarnya tak terjadi. Mungkin dia membaca sebuah artikel mengenai Profesor Bressler dan menjadikannya kenangan kejadian nyata akibat kecelakaan itu. Lalu dokter memeriksa lagi Martin dengan tes MRI. Lalu dia kembali mengingat kenangan dia bersama istrinya. Setelah itu orang yang mengejarnya kemarin malam menyamar menjadi dokter dan mencoba membawanya. Martin yang masih dalam keadaan lemas tak bisa berbuat apa. Orang itu lalu mengikat tangan Martin. Lalu suster Gretchen datang dan melarang membawa pasien. Saat mereka bertengkar, orang itu mematahkan leher suster Gretchen dan dia pun meninggal. Lalu orang itu pergi sebentar. Martin yang melihat Gretchen tergeletak di lantai melihatnya dan mencoba meraih gunting di saku Gretchen. Dia pun berhasil mengambil gunting itu. Lalu orang itu datang dan menyeret mayat Gretchen ke ruangan sebelah. Lalu Martin pun berhasil kabur. Setelah itu Martin ke alamat yang diberikan suster Gretchen dan mencoba meminta bantuan. Dia pun bertemu Jürgen. Dia merupakan mantan polisi rahasia Jerman atau mata-mata Jerman. Lalu Martin menceritakan kejadian yang dia alami. Martin memberikan buku catatannya dan memeriksanya. Dia melihat nomor-nomor di catatan itu dan bertanya ke Martin apa ada yang spesial dengan angka itu. Martin pun menjawab tidak ada. Lalu Jürgen mau membantunya dan meminta bayaran. Martin pun memberikan uang yang tersisa, walaupun sedikit. Jürgen tetap membantunya karena kasus yang dia alami menarik dan penasaran tentang apa yang terjadi. Di malam hari, Martin kembali mencari Gina, sopir taksinya, untuk memberikan penjelasan ke Jürgen. Tetapi Gina tak mau karena dia penduduk gelap, makanya dia tak mau berurusan dengan polisi. Tetapi Martin mengatakan bahwa Jürgen bukanlah polisi, dan Martin memberikan jam tangannya ke Gina. Lalu Martin menginap di rumah Gina karena dia perlu tempat menginap. Di lain hal, Jürgen menelepon rekannya yang bekerja di bandara untuk mencari informasi. Dia juga mencari informasi di internet tentang Profesor Bressler. Terdapat artikel yang memperlihatkan bahwa Profesor Bressler meneliti jagung dan menyuntingnya supaya bisa tumbuh dalam keadaan apapun. Dana penelitian Profesor Bressler ternyata ditanggung seorang pangeran yang bernama Sada. Setelah itu, Martin terlihat di rumah Gina sedang mandi. Lalu tiba-tiba dua orang masuk ke rumah Gina dan berusaha menangkap Martin. Salah satu orang itu pun mengejar Martin. Kemudian Martin ternyata bersembunyi di atap dan masuk lagi ke rumah Gina dan membantu Gina yang akan dibunuh orang misterius itu. Mereka kemudian berkelahi. Gina pun lari dari tempat itu. Saat di lantai bawah, Gina melihat kembali salah satu orang itu. Kemudian Gina kembali masuk ke rumahnya dan membantu Martin yang hampir dibunuh. Gina kemudian menyuntikkan cairan ke orang itu. Kemudian dia pun meninggal. Lalu Martin dan Gina pergi dari rumah itu dan menaiki taksi. Setelah itu ternyata mereka masih dikejar. Kemudian mereka saling kejar-kejaran dan menabrak satu sama lain. Saat kereta kemudian datang dan Martin menghindar dari kereta itu. Dan mobil terbalik. Mobil yang mengejar Martin juga menabrak tembok jalan. Martin dan Gina kemudian berusaha keluar dari mobil karena kereta mau menabrak mereka.
Mereka pun keluar, dan kereta menabrak taksi lalu meledak. Kemudian mereka berdua lari ke sebuah klub untuk menghindar dari orang yang mengejarnya. Lalu Gina marah kepadanya, kenapa dia juga terlibat dalam masalahnya Martin. Lalu Martin beristirahat dan melihat catatannya. Setelah itu Martin memecahkan nomor-nomor itu yang ternyata merupakan baris dan urutan kalimat dari buku Martin. Kata-kata itu merupakan kata Latin dari spesies tumbuhan. Keesokan harinya, Martin, Gina, dan Jurgen bertemu. Jurgen bertanya tentang Pangeran Sada dan Profesor Bressler. Ia bahwa Pangeran Sada mendanai penelitian Bressler, karena tujuan dari penelitian Bressler adalah untuk menghentikan kelaparan dunia, dan Bressler menggratiskan penelitiannya untuk kehidupan dunia. Jika penelitiannya berhasil akan membuat saham turun, dan ternyata banyak yang membenci Pangeran Sada karena perbuatan baiknya. Setelah itu Martin dan Gina mencoba menemui istrinya. Martin tahu keberadaannya karena sudah tercatat di jadwal catatannya. Kemudian Martin ke pameran foto untuk bertemu istrinya. Tetapi istrinya dijaga oleh orang yang mencoba membunuhnya. Lalu Martin akhirnya bertemu istrinya setelah menghindar dari penjaga. Martin kembali bertanya tentang apa yang terjadi, kenapa istrinya berbuat itu kepadanya. Lalu Liz mengatakan ke Martin bahwa Martin harus meninggalkannya sendiri. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Apakah mereka mengancammu? Lalu Liz mengatakan Martin pergi karena dia meninggalkan kopernya di bandara. Setelah itu Martin pun menuju bandara untuk mengambil koper yang berisi identitas dirinya. Di lain hal, Jurgen mendapati paket yang berisi tangkapan CCTV yang berisi Martin dan istrinya yang ternyata benar bahwa dia adalah Martin Harris. Lalu Jurgen mendapat telepon dari kolega Martin, yaitu Rodney. Dia baru saja sampai di Berlin. Jurgen sebelumnya telah mencoba menelepon Rodney. Lalu Jurgen memberikan alamatnya ke Rodney supaya bisa membantu Martin. Bertemulah Jurgen dan Rodney dan menjelaskan kejadian Martin. Jurgen meminta Rodney untuk membeberkan identitas Martin ke polisi dan membantunya. Setelah itu ternyata Rodney ini bukanlah koleganya Martin, dia juga salah satu yang ingin membunuh Martin. Dan Jurgen juga sudah tahu sebelumnya karena punya firasat yang buruk tentangnya. Jurgen yang merupakan mantan mata-mata menuangkan sianida ke kopinya dan meminumnya. Dia pada akhirnya menggunakan racun itu untuk bunuh diri. Kenapa begitu? Karena dulu sebagai mata-mata, jika terungkap mata-mata harus bunuh diri supaya tak mengungkap informasi negaranya. Demi kebaikan Martin, Jurgen bunuh diri supaya tak mengungkap informasi mengenai siapa saja yang bertemu dengan Martin. Lalu di lain hal, Martin dan Gina tiba di bandara dan mencoba mengambil koper. Pada awalnya petugas tak mempercayai Martin, tetapi Martin kemudian memberikan kombinasi kunci koper dan berhasil terbuka. Lalu petugas memberikan koper Martin dan mengecek identitas. Ternyata memang benar, dialah Martin Harris. Kemudian karena urusan Martin telah selesai, Gina pun pergi dan Martin berterima kasih ke Gina, lalu memberikannya uang. Gina pun mengembalikan jam tangan Martin. Setelah Gina pergi, Rodney datang dan menemui Martin. Martin pun terkejut karena kedatangannya. Martin dan Rodney kemudian masuk ke mobil. Tiba-tiba Martin disetrum dan Gina lalu melihat Martin diculik oleh Rodney sendiri, temannya. Lalu Gina mencuri mobil taksi dan mengejar Martin. Setelah itu tibalah mereka di sebuah tempat dan mereka memukuli Martin. Rodney mengatakan bahwa Martin mengira bahwa dia benar-benar Martin Harris. Martin pun tak mengerti kenapa temannya melakukan itu kepadanya. Lalu Rodney menjelaskan bahwa tak ada Martin Harris. Martin Harris tak pernah ada. Dan inilah plot twist yang tak terduganya. Ternyata Martin Harris merupakan nama samaran yang digunakan untuk menyamar. Mereka adalah pembunuh bayaran. Dan ternyata Liz yang istrinya Martin merupakan rekannya Martin untuk melakukan misi pembunuhan. Semua telah direncanakan dari nama, kemudian penelitian yang dilakukan antara dia dan Profesor Bressler. Plot twistnya sangat tak terduga, jadi selama ini mereka adalah pembunuh yang menyamar. Kembali ke ceritanya, Rodney menjelaskan bahwa ingatan yang dimilikinya fantasi dan Liz, yaitu rekannya, harus melakukan misi dengan orang cadangan, yaitu si Martin palsu itu di awal cerita. Ya, kita bilang saja namanya Martin karena nama yang sebenarnya tidak dikasih tahu. Martin tak menerima penjelasan dari Rodney. Dia tak mempercayainya, lalu mereka mencoba membunuh Martin. Kemudian tiba-tiba Gina datang dan menabrak agen itu. Rodney berada di mobil. Lalu dia menabrak kembali mobil dan Rodney pun terjatuh bersama mobil itu sampai meledak. Rodney pun meninggal. Setelah itu Martin kembali mengecek koper yang ternyata terdapat banyak identitas palsu mengenai dirinya. Dia masih tak percaya bahwa dia pembunuh profesional.
Lalu di salah satu paspor Martin terdapat bahwa dia pernah ke Berlin 3 bulan lalu. Kemudian Martin ingatannya kembali bahwa dia di hotel kamar dan menaruh sebuah bom 3 bulan lalu. Tujuan dari bom itu menurut Martin yaitu untuk membunuh Pangeran Sada. Lalu Martin memilih untuk berbuat baik dan mencegah pengeboman. Di hotel terlihat Pangeran Sada, Liz, dan Profesor Bressler. Liz mencoba membantu Bressler menaruh tasnya yang berisi laptop. Lalu Liz menaruh alat ke laptopnya Bressler. Ternyata Liz ingin mencuri data dari penelitian Bressler. Di lain hal, Martin dan Gina meyakinkan bahwa ada bom di kamar Pangeran Sada, dan dia mengaku bahwa dialah yang menaruh bom itu. Tetapi manajer hotel tak percaya, tetapi Martin menyuruh untuk mengecek CCTV 3 bulan lalu, dan ternyata memang benar Martin berada di sana bersama rekannya yang lain. Setelah itu, Liz mencoba mencuri penelitian dengan kata sandi. Sandinya ternyata adalah nama Latin spesies tumbuhan yang ada di catatannya Martin. Setelah selesai mencuri data, Liz menghidupkan bom yang akan meledak dalam 5 menit. Lalu di lain hal, manajer hotel mengevakuasi tamu dan Pangeran Sada. Lalu Liz dan rekannya tahu kalau rencananya berantakan. Martin palsu kemudian melanjutkan misi untuk membunuh target, sedangkan Liz mengatasi bom supaya menghilangkan bukti keberadaannya. Lalu Martin melihat putri Bressler di CCTV. Kemudian dia mengingat nama anak-anaknya Bressler yang bernama Lily dan Laurel. Nama mereka ternyata berasal dari tanaman bunga. Lalu Martin sadar bahwa nama itu dari kode di buku catatannya yang merupakan password. Lalu Martin mengatakan bahwa tujuan dari misi bukanlah membunuh Pangeran Sada, tetapi membunuh Bressler dan mencuri penelitiannya yang bernilai jutaan dolar. Jadi publik akan mengira bahwa targetnya Pangeran Sada, dan Bressler bukanlah target. Jadi tak ada yang tahu tentang pencurian data. Lalu Martin pun pergi mengejar Bressler untuk membantunya. Di lain hal, Liz mencoba untuk menonaktifkan bom. Setelah itu Bressler bertemu Martin palsu yang mencoba membunuhnya. Kemudian Martin pun datang dan mereka berkelahi. Lalu Liz mencoba meraih bom di detik-detik terakhir tetapi gagal. Bom itu pun meledak dan membunuhnya. Martin terkena runtuhan dan kembali mengingat rencananya dari awal adalah mencuri data Bressler. Lalu mereka kembali berkelahi. Martin memukul dan melempar rekannya. Setelah berkelahi cukup lama, Martin dicekik dan mau terbunuh, tetapi dia memecahkan kaca dan mengambil pecahan itu. Lalu menusuk ke leher rekannya itu, yaitu Martin cadangan. Kemudian Gina pun datang bertemu Martin. Gina kemudian membantu Martin keluar dari hotel itu. Terlihat pemadam kebakaran datang untuk memadamkan hotel dan menyelamatkan para warga. Kemudian Bressler dan kedua putrinya pun selamat. Beberapa hari kemudian, TV memberitakan tentang Bressler mengumumkan penemuan jenis jagung baru yang bisa tumbuh di berbagai iklim, tahan lama, tahan hama, dan bertumbuh dengan cepat. Pada akhirnya, Bressler dan Pangeran Sada pun berhasil dengan rencana kebaikannya. Lalu Martin dan Gina terlihat mengganti data diri, dan akhirnya dia mempunyai nama yang bernama Henry Taylor. Gina juga mengganti namanya menjadi Claudia Maria Taylor. Terlihat mereka telah menikah dan hidup bahagia. Selesai. Itu adalah cerita dari film Unknown. Filmnya sangat menarik karena terdapat plot twist yang tak terduga. Sekian dari Movie Script. Thanks for watching and please subscribe to my channel and see you next time.